Halo guys, selamat datang di channel aku Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi. Ya, kita langsung saja. Pernah mendengar mitos ini, jangan mandi bila sudah malam, sudah petang. Mungkin mitos ini bukan hanya di Jawa saja, di beberapa daerah mungkin juga percaya akan mitos ini. Menurut ajaran agama Islam dan menurut ilmu kedokteran, memang sangat dilarang mandi saat petang. Tapi entah boleh percaya atau tidak. Kali ini aku bakal bahas mitos yang begitu aku takuti waktu kecil. Entah benar atau tidak, mitos ini dilontarkan nenekku kala itu, dan aku berusia sekitar 6 tahun. Jadi tahulah yang namanya anak-anak pasti percaya aja. Kala itu dia, Harum, Nilam, Anton, Bayu, dan Gilang, semua samaran, sedang asik bermain di ladang kosong milik nenekku. Di situ satu-satunya tempat yang luas buat bermain apapun. Biasanya kita cuma main engklek, gombak sodor, lompat tali, betikan, dan yang paling kita sukai adalah petak umpet dan welwo. Aku nggak ngerti ya di daerah kalian apa nama permainan itu tadi. Nah, aku gambarin kampungku ini ya. Kenapa aku sebut kampung? Karena wilayah rumahku ini termasuk pedesaan yang pelosok gitu. Karena termasuk kota, untuk ke bandara saja cukup waktu 15 menit, dan dari jalan Pantura hanya 5 menit. Tapi waktu aku kecil, kampungku termasuk kampung terseram, bahkan sampai sekarang masih terlihat seram sih. Di kampungku ini daerah yang masih banyak kebunnya, jadi masih jarang-jarang rumah warga. Ya walaupun sudah banyak rumah warga, tapi letak antara satu ke rumah lain itu berjauhan, selalu terbatas kebun itu. Nah, sore itu kita asik bermain petak umpet. Di sebelah ladang kosong nenek itu ada di kebun yang rimbun banget. Ada pohon beringin, pohon asam, dan pohon cikbang. Aku nggak tahu nama pohon cikbang itu. Intinya pohon itu ngeluarin biji-bijian berwarna merah tapi nggak bisa dimakan. Aku dan kawan-kawan kala itu nyebut kecik abang, kecik merah, atau disingkat cikbang. Sore itu saking asiknya main, kita lupa waktu kalau itu sudah menjelang maghrib. Dari kejauhan nenekku berteriak manggilku, "Sal balik wes maghrib pael, Sal pulang tamu maghrib." "Nggih mbah, mungkin rian nangku niki Anton dereng ketemu." "Iya nek sebentar tunggu, si Anton belum ketemu," jawabku. Hingga 3 kali nenekku memanggil tapi tak kuhiraukan. Dengan wajah marah nenekku menghampiri dan menyeretku untuk masuk ke rumah dan mandi. "Dikandani wong tuwa kok angel mento, ojo adus surup opo maneh, bocah wadon bola bali dikandani jek wae ngeyel ra ngugu omongane mbah." Dibilangin orang tua kok susah banget sih jangan mandi menjelang maghrib, apalagi anak perempuan berulang dikasih tahu. "Masih aja ngeyel nggak dengerin omongan nenek," ucap nenekku sambil marah dan menyeretku masuk ke kamar mandi. Kala itu aku hanya diam, tidak terlalu memikirkan, emang nenekku suka gitu, hehehe. Selepas mandi aku duduk di depan TV sambil nyemil bareng kakek. Waktu itu aku tinggal ikut nenek kakek ya, karena waktu bekerja di luar kota, jadi aku dititipkan kakek nenekku. Tiba-tiba pintu diketuk dan ada yang mengucap salam. Nenekku yang masih mengenakan mukena keluar rumah dan aku menyusul dari belakang nenek. "Waalaikumsalam." Nenek menjawab salam itu, dan ternyata yang datang Om Ragil, ayah Anton. "Mbah, kulo bade tanglet kalih sae. Ngertos Anton boten kok Anton ket wau dereng wangsul." Nek, saya mau nanya sama Sal, tahu Anton Mbak, kok Anton dari tadi belum pulang?" ucap Om Ragil dengan wajah cemas. Ketika nenekku memalingkan muka ke arahku dengan wajah marah. "Anton neng di kui maha dolanan karo dento." "Anton di mana tadi kamu mainan sama Anton kan?" ucap nenekku. "Kulo mboten ngertos mah Om. Wau kan kulo dikengken Mbah Wasul, terus sing tasek teng mriku nggih bocah-bocah." "Saya nggak tahu nek Om. Tadi kan saya disuruh pulang sama nenek, terus yang masih di situ anak-anak," jawabku. Lugi kala itu. Kulihat Om Ragil semakin cemas. "Wes ngene dek Ragil, coba takon bocah-bocah seperti risih dolan neng omahe sopo ngono." "Sudah gini aja dek Ragil, coba tanyakan anak, siapa tahu masih main di rumah siapa gitu," jawab nenek menenangkan. "Apa kuwi mau dolan neng kono Sal? Apa tadi kamu main di situ Sal?" Tiba-tiba nenekku datang sambil menunjuk ladang kosong tempatku bermain. Aku cuma mengangguk. Apa Anton masih di hutan itu, atau Anton diculik di demit penunggu situ? Batinku yang tidak ngene wae dek Ragil, nek emang Anton
rak ketemu lando rak eneng sing reti mono moro neng Pak RT lah kumpul ke warga neng kene saiki ya segini aja deh Ragil. Kalau memang Anton nggak ketemu dan nggak ada yang tahu Anton hubungi Pak RT dan hubungi warga ke sini sekarang ya. Kakekku emang sesepuh di sini, orang yang paling lama tinggal di sini, jadi warga menurut apa yang ucapkan kakekku. Aku yakin kak pasti kakekku tahu Anton berada. Benar saja, semua warga sudah berkumpul dan sudah bersiap mencari Anton. Semua warga dikasih tahu kakekku kalau mereka harus membantu mencari Anton untuk masuk kebun sebelah ladang kakek. Di situ kebun yang sangat rimbun karena nggak ada yang punya, jadi nggak terawat. Kebun ini panjangnya hanya sekitar 2 hektar, jadi kalaupun Anton tersesat di situ pasti bisa ditemukan. Aku cuma bisa berdoa anak-anak yang tadi bermain dengan Anton bercerita mereka mencari Anton tapi tidak bertemu karena azan sudah berkumandang. Mereka pikir Anton sudah pulang. Mereka pun pulang tanpa nyariin Anton lagi. Hingga pukul 22.15 Anton belum juga ditemukan. Kakekku yang kala itu punya kenalan orang pintar langsung minta antar Mas Ardi. Mas Ardi ini omku adik ibu, tapi karena dia masih sekolah jadi kupanggil masih. Kakekku bilang akan bawa orang pintar itu ke kampung ini. Sekitar 2, 3, 4, 5 orang pintar itu datang dan Anton belum juga ditemukan. Orang pintar itu panggil aja Ki Ageng langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Aku pun tertidur karena sudah terlalu malam dan pagi harinya Anton belum ketemu juga ditemukan. Anak-anak kala itu bolos sekolah semua membantu pencarian Anton. Kata kakekku kalau Ki Ageng bilang Anton sedang dijebak di lubang setan dan ternyata di kebun itu ada sumur tua yang angker, dimana dulu 2 orang anak kecil maghrib-maghrib cari ayam neneknya yang hilang. Karena mereka tak ada sumur itu, mereka berdua tercebur ke dalam sumur itu dan punya usut memang sumur itu dikelola nenek mereka dan mereka tercebur sumur memang untuk tumbal nenek mereka buat si penunggu sumur. Dan pas itu nenek mereka masih hidup dong, dan aku kenal baik nenek mereka namanya Mbah Siam. Aku antara percaya atau tidak percaya, nenek sebaik Mbak Siam ternyata bejat juga mengorbankan 2 cucunya. Beberapa hari akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan nggak bernyawa teman, ditemukan dalam sumur yang dicetekan itu. Mungkin Anton terjatuh ke dalam, tapi sumur itu tidak terlihat ada airnya, atau karena dalam banget jadinya nggak kelihatan airnya. Aku juga nggak tahu. Serta Anton ini aku udah cepetin karena emang waktu itu keluarganya nggak ingin bahas terlalu dalam penyebab kematian anaknya. Mereka sudah ikhlas, padahal jika memang dijadikan tumbal Mbah Siam, kakekku bersedia bantu cari orang pintar. Di kampungku dulu nggak ada orang pintar macam dukun gitu, hanya ada Pak Ustadz yang bisa doakan. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton, anak-anak jadi jarang main paling sampai sore jam 4 pun mereka sudah pulang. Tapi karena aku dulu bandel, menjelang maghrib selalu baru pulang ke rumah. Sampai rumah dapat siraman kolbu dari nenek bocah wadon dikandani anjilku. Anak perempuan dikasih tahu susah banget, ucap nenekku yang sedang masak di dapur. Mbah kulo niki tasnya bocah sok dolan kok mbaknya asal tuh mbah nenek saya ini masih kecil, masak main aja nggak boleh sih nenek, protesku kala itu. Lanjut nanti malam ya, mau kerja dulu hehehe. Kalau terima kasih atas semangat yang luar biasa dari kalian semua. Jadi aku lanjutin cerita aku lagi ya. Ku harap jangan bosan. Jika menurut kalian ini nggak serem ya skip aja, jangan dibaca. Hehe, nduk merene, oh lengah sudah mbah, duduk sini, duduk dekat sini nek, panggil mbah yang sedang duduk di kursi teras. Aku nurut aja waktu itu, langsung duduk di sebelah nenek sambil cemberut. Nduk awake dhewe uripku ning Jowo. No unggah tutup promo mitos-mitos yang ono neng kene yo dewe kudu hormati. Loh, kita hidup di tanah Jawa, ada sopan santun mitos-mitos yang ada di sini. Ya kita harus menghormati ucapan nek menanggapi emangnya enten hukum rumah kok bahas mitos terus. Iki kulo ngertos bocah wadon boten asal siram dalu-dalu. Namanya ada apa sih nek kok bahas mitos terus? Saya ngerti anak perempuan nggak boleh mandi malam-malam. Bas tau tak kandhani itu surup-surup iki wayahe dedemit metu opo maneh bocah wadon kaya kuno kuwi dadi sasaran untuk dedemit. Sudah pernah
tak kasih tahu kan maghrib itu waktunya jin setan pada keluar, apalagi anak perempuan kayak kamu itu jadi sasaran untuk jin setan. Mbah niku mitoskan zamannya simbah tasih perawan sakniki zamannya pun benten mbah, zamannya pun maju bun woten hubungannya kali sing suruh-suruh. Nah itu kan mitos udah zaman nenek masih perawan, sekarang zaman udah beda nek, zaman udah maju, udah nggak ada hubungannya sama mandi waktu maghrib capek sedikit asal. Jadi kata nenekku itu pamali juga kalau mandi maghrib bisa mengundang banyak penyakit. Dulu waktu nenekku muda, teman mainnya ada yang disuruh ditutup beberapa hari gitu karena mandi waktu mau maghrib. Aku mah sama sekali nggak pernah gubris omongan nenekku tentang mitos dan pamali waktu mandi menjelang petang. Hingga satu kejadian yang membuatku takut kala itu dan mempertimbangkan omongan nenekku. Aku masih ingat hari itu hari Senin menjelang maghrib, aku yang sedang asik nonton TV mendengar teriakan dari tetangga sebelah nenek. Saat itu juga nenek dan kakekku keluar untuk melihatnya. Aku yang penasaran langsung aja ikut ke sumber teriakan. Kulihat Mak Sri tergeletakannya berbalut kain selendang, matanya melotot ke atas dan berteriak-teriak, meronta-ronta sampai rambut panjangnya berantakan. Aku melihatnya langsung mundur beberapa langkah. Warga pun langsung berkumpul, yang pada dasarnya hanya penasaran dengan apa yang terjadi. Ini kali pertama terjadi kesurupan di kampungku. Kakekku menyuruh salah satu warga untuk memanggil Ustadz Fahrudin, ulama di kampungku. Beberapa menit kemudian Ustadz Fahrudin datang melihat keadaan Mbak Sri. Ustadz meminta agar warga keluar dari rumah Mbak Sri supaya tidak mengganggu proses pengeluaran jin tersebut. Sejam lebih Mbak Sri baru sadar dan Ustadz Fahrudin pun keluar dari rumah Mbak Sri. Pak Fahrudin juga sedikit bercerita apa yang terjadi dengan Mbak Sri. Mbak Sri ini berumur sekitar 19 tahun, memiliki rambut panjang sepantat, rambutnya lurus dan indah. Mbak Sri ini bekerja di salah satu pabrik di kotaku. Setiap hari Mbak Sri pulang pukul 5 sore dan ia selalu mandi menjelang maghrib. Dan apesnya dia sore itu ia mandi seperti biasa. Di dalam kamar Mbak Sri terdapat sebuah cermin yang menggantung di tembok. Nah, dia ini nggak langsung selesaiin kegiatan mandinya, ia malah memainkan rambut panjangnya sambil menatap cermin. Jin-jin yang ada saat itu jatuh cinta dengan rambut indah Mbak Sri dan akhirnya dia dirasuki jin tersebut. Aku yang mendengar itu sedikit takut, tapi masih benar tetap gitu sering mandi waktu maghrib. Nenekku kayak udah capek gitu buat ngasih tahu. Hingga suatu hari, waktu itu aku naik ke kelas 4 SD, aku sedang ngasih mandi dan pastinya waktu maghrib, tiba-tiba aku mencium bau kencing tapi bau banget. Aneh, padahal aku nggak kencing dan yang di kamar mandi saat itu cuma aku tetap cuek kala itu. Udah aku pikir mungkin bau buat. Tak selang beberapa lama aku mendengar di atas atap ada suara batu kecil-kecil gitu dilemparin. Aku masih tetap cuek. Aku pikir pasti ini anak-anak pada iseng. Lalu aku mendengar suara raman keras dengan suara berat. Kalau ini aku tahu pasti genderuwo. Aku yang siap-siap mau lari tiba-tiba berhenti, ada yang memegang kakiku hingga aku tak bisa berlari. Aku tengok ke bawah, aneh, nggak ada apa-apa yang memegang kakiku, tapi kenapa kakiku seolah-olah ada yang mencengkram kuat dan tak bisa berlari. Tiba-tiba nafasku sesak dan belakang tubuhku terasa panas dan merinding. Aku berusaha berteriak, tapi juga tak bisa. Dan tiba-tiba aku udah nggak ingat apa-apa. Saat terbangun sudah ada di dalam kamar bersama nenek dan Tante Okta atau adik dari ibuku. Aku berusaha bangun berduduk, tapi kaki rasanya masih rasa kaku gitu dan di kakiku membekas seperti lebam ungu. Aku hanya teringat ketika kamar mandi tiba-tiba kakiku seperti ada yang mencengkram. Lu keturunan sek tangi awakmu kurung ditambani ngenteni sing mah untuk obat sek Nduk, kamu tidur aja dulu, jangan bangun, badanmu belum diobati, menunggu kakek pulang aja biar bawa obat dulu, ucap nenek sambil merebahkan badanku lagi. Tanpa aku rasa aku menangis dan tak tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa aku bangun tapi gak bisa ngapa-apa. Dan ternyata aku kesurupan hingga pukul 23.10. Aku baru sadar rasanya badan sakit semua. Kaki aku gak bisa gerak. Aku cuma bisa menangis merasakan sakit badanku. Nenek dan tante Okta menenangkan. Kulihat di luar kamar banyak warga yang menolong dan menonton. Saat itu aku disuruh minum jus daun kelor. Kalau nggak salah aku sedikit lupa. Intinya aku disuruh minum jus dan dipaksa untuk tidur. Saat aku terbangun di kamarku lumayan ramai dan ada bapak ibu juga. Kulihat wajah mereka cemas. Sedikit bingung sih bangun-bangun. Kok ramai sekali kamarku dan beberapa warga masih terlihat di depan kamarku. Tante Okta memberiku minum air putih dan badanku terasa enteng banget pas bangun. Waktu itu aku masih kecil dan belum boleh belum
jadi masih polos banget, nggak mudah nggak apa-apa. Setelah kejadian itu aku lebih sering kemasukan, dan jin yang ada di kamar mandi itu udah nempel gitu ngikut aku terus. Beberapa kali pernah lihat wujudnya pas maghrib aku masih duduk di teras, tapi ngerasa hawanya sumpah kayak panas gitu. Aku lihat di samping kiriku agak jauh sekitar 2 meter, aku melihat wanita dengan kain putih lusuh berkocak darah-darah, rambut panjang lebih dari kaki, menatapku dan menderingai di hadapanku. Merinding, pengen ku timpuk, mau lari atau teriak nggak bisa, sampai akhirnya aku pingsan dan bangun-bangun udah pagi. Setelah kejadianku itu, warga di kampungku ikut resah dan nggak berani mandi maghrib. Pernah salah satu warga, sebut saja Mas Puji, sepulang kerja sekitar setengah 6 sore, ia mandi dan ia di atas kamar mandinya duduk perempuan berputih rambut panjang membintai. Saat itu ia terkejut dan berteriak hingga menggegerkan kampungku. Mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungku, bahkan selepas maghrib tidak ada warga yang keluar rumah, dan banyak beberapa warga yang melihat kemunculan perempuan lusuh itu, atau biasa disebut Mbak Kuntu. Kok aneh ya, padahal yang pertama aku lihat di kamar mandi Bundru. Mitos jangan mandi saat petang ini masih berkembang di kalangan beberapa warga kampungku hingga sekarang. Sebenarnya ya guys, di kamar mandi itu memang tempat jin dan setan. Menurut ilmu kedokteran, mandi setelah maghrib memang tidak diperbolehkan, karena pada saat itu jantung mulai melemah dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru basah. Kalau menurut nenekku atau menurut orang tua, pada saat maghrib itu saat yang disukai jin setan untuk menampakkan diri dan mengganggu manusia. Dan pada saat kita mandi, jin dan setan itu akan mudah jatuh cinta kepada kita karena mereka melihat aurat dari tubuh kita. Sekali lagi, kalian boleh percaya atau tidak tentang mitos ini. Aku hanya menceritakan mitos yang nenekku sampaikan padaku waktu dulu. Ini cerita kisah nyata dari masa laluku, bukan maksud untuk menakuti atau gimana, karena saat dewasa pun aku sering mandi selepas maghrib. Cerita ini termasuk singkat karena aku lupa lebih detailnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacanya. Sekian dari Asal Abstrakin, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian. Jangan mandi bila sudah pernah. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.